Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Sony Kurniawan ya. Dan apa kabar kalian saat ini? Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya mau berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online yang memberikan limit pinjaman tinggi dan tenor pinjaman lumayan cukup lama. Dan aplikasi ini sudah saya pastikan sampai saat ini masih memberikan limit pinjaman kepada nasabah baru. Nah, maka dari itu silakan teman-teman nanti bisa simak video ini sampai akhir, jangan di skip ya, supaya teman-teman tahu apa nama aplikasinya dan dokumen apa saja yang wajib dipersiapkan ya pada saat proses pengajuan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Indodana. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya aplikasi Indodana ini, namun di sini saya akan bahas kembali ya, atau informasikan kembali. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu mengenai aplikasi Indodana ini. Nah, jadi aplikasi Indodana ini ada dua produk ya. Yang pertama yaitu PayLater ya. PayLater ini biasanya seperti pembelian barang ya, yaitu dengan cara dicicil ya. Dan Indodana ini bekerja sama dengan Tokopedia ya, dan masih banyak toko yang lainnya. Dan untuk produk yang kedua yaitu pinjaman online ya, atau pinjaman uang secara online. Nah, aplikasi Indodana ini sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan kita, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi saya pastikan bagi teman-teman yang ingin mengajukan ataupun yang sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini, saya pastikan data kalian aman ya, karena aplikasi ini sudah mengikuti prosedur dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Indodana ini untuk limit maksimal ya, limit PayLater maksimalnya 25 juta. Nah, nanti untuk limit pinjaman biasanya disesuaikan dengan kelengkapan data pengajuan kita ya. Nah, untuk pesan saya atau saran dari saya, jika teman-teman ingin di ACC di aplikasi Indodana ini, silakan teman-teman harus melengkapi semua persyaratan ya. Nah, yang mana untuk persyaratan pengajuan pinjaman di Indodana yaitu yang pertama, usia pemohon harus di atas 17 tahun. Nah, pastikan teman-teman usianya sudah memenuhi persyaratan ya. Nah, kemudian usia pemohon di bawah 55 tahun pada saat masa pelunasan. Nah, jadi pada masa pelunasan usia teman-teman harus di bawah 55 tahun. Nah, yang ketiga, memiliki penghasilan minimal 3.500.000 per bulannya. Nah, jadi harus mempunyai penghasilan yang menetap juga ya, dan begitupun pekerjaan ya. Nah, kemudian harus memiliki akun bank atas nama sendiri. Nah, jadi di sini untuk rekening banknya harus atas nama sendiri ya, jadi tidak bisa menggunakan rekening bank milik orang lain. Nah, kemudian teman-teman harus mempunyai akun internet banking, BPJS, dan pajak ya. Nah, silakan untuk saran saya, jika teman-teman ingin di ACC di aplikasi Indodana ini, silakan teman-teman harus melengkapi persyaratan tersebut. Dan kemudian untuk dokumen yang harus dipersiapkan pada saat proses pengajuan yaitu foto KTP. Nah, di sini untuk foto KTP, untuk saran saya, pada saat teman-teman mengupload foto KTP, harus dipastikan foto KTP tersebut jelas ya. Jadi jangan sampai ada beberapa tulisan yang buram ataupun ngeblur. Nah, jadi silakan teman-teman nanti bisa dimaksimalkan saja untuk kualitas foto KTP-nya ya. Kemudian teman-teman akan diminta untuk foto selfie, dan kemudian teman-teman diminta untuk
menautkan ya akun internet banking BPJS Dirjen Pajak. Nah, silakan teman-teman nanti dipersiapkan dulu untuk dokumennya. Nah, di sini untuk informasi produk pinjaman Indodana, di sini untuk tenornya mulai dari 61 hari sampai dengan 6 bulan ya, atau sekitar 180 hari. Limit pinjaman hingga 8 juta rupiah. Nah, ini untuk produk pinjaman online-nya ya. Nah, di sini untuk limit pinjaman maksimalnya sebesar 8 juta rupiah. Di sini untuk suku bunga dihitung berdasarkan metode anuitas. Nah, di sini atau suku bunga efektif ya. Dan di sini untuk maksimum suku bunga tahunan yaitu 56% ya. Dan suku bunga tahunan termasuk biaya provisi. Nah, jadi untuk 56% ini sudah dihitung dengan biaya provisi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk contoh simulasi pinjaman teman-teman bisa pahami terlebih dahulu ya. Nah, di sini sangat rinci sekali ya. Silakan teman-teman bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, nanti jika sudah dipahami dan jika ingin lanjut ke proses pengajuan, silakan nanti teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi ini di Google Play Store ya. Nah, silakan teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu. Nah, aplikasi Indodana ini dirilis tanggal 29 Januari 2018 dan aplikasi ini ditawarkan oleh PT Artadana Teknologi Indodana. Dan kemudian aplikasi ini diupdate pada tanggal 2021 ya. Nah, kita lihat untuk izin aksesnya supaya teman-teman bisa tahu ya izin akses apa yang diminta dari aplikasi Indodana ini. Nah, di sini untuk izin aksesnya yaitu kamera, kemudian lokasi ya. Nah, lokasi ini berfungsi akan menyesuaikan alamat KTP kita dengan alamat saat ini. Nah, jadi untuk saran saya, silakan teman-teman harus disinkronkan terlebih dahulu ya. Artinya alamat saat ini harus sesuai dengan alamat GPS, kemudian ponsel ya. Nah, aplikasi ini akan membaca semua riwayat panggilan ya. Namun aplikasi ini tidak ada penyalahgunaan data ya, atau jika teman-teman yang galbay di aplikasi ini tidak ada yang namanya sebar data. Nah, silakan teman-teman bisa dipahami terlebih dahulu mengenai aplikasi Indodana ini. Jika sudah setuju untuk syarat dan ketentuannya, silakan teman-teman bisa langsung ke proses pengajuan. Nah, untuk saran saya, silakan teman-teman isi data pengajuan harus sesuai dan seakurat mungkin ya, seperti pengisian nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Usahakan harus sesuai dengan KTP. Nah, kemudian nanti untuk informasi pekerjaan isi selengkap mungkin ya, seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, nama handphone perusahaan. Silakan teman-teman isi selengkap mungkin dan seakurat mungkin ya. Nah, biasanya untuk masalah kecepatan proses review atau proses pencairan itu tergantung dari kelengkapan data pengajuan kita ya. Nah, jadi untuk saran saya, silakan teman-teman dilengkapi dulu untuk persyaratannya. Nah, jika sudah lengkap, silakan teman-teman bisa langsung untuk mengajukan. Dan biasanya untuk proses audit data paling lama 30 menit ya. Aplikasi ini sudah memberikan notifikasi bahwa pengajuan kita di ACC atau tidak. Nah, jadi silakan teman-teman nanti bisa menunggu ya untuk mendapatkan hasil verifikasi datanya. Nah, silakan teman-teman bisa coba untuk mengajukan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video
saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Namun jika teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman nanti bisa tanyakan saja di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.